Oke, selamat malam pendengar Trijaya. Senangnya Riri Artakusuma malam hari ini bisa kembali menyapa Anda dalam program The Leader. Dan selalu pendengar Trijaya, kita menghadirkan para leader atau orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang memang berkontribusi dan juga menginspirasi. Hari ini, tepatnya malam hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan Mas Teguh Kurniawan Harmanda atau biasa disapa dengan Mas Manda. Beliau adalah COO Toko Kripto. Ngobrolin apa nih, Ri? Kita akan bincang-bincang mengenai financial bertambah lewat investasi. Tapi investasi yang kayak gimana? Wah, kayaknya nggak jauh-jauh. Anda mungkin udah tebak ya, jangan-jangan dari kripto nih. Oke, daripada menerka-nerka, kita akan langsung sapa aja. Ada Mas Manda. Hai Mas Manda, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Riri. Selamat malam juga. Trijaya FM Jakarta dan di seluruh kota di Indonesia ya. Iya, betul banget. Thank you banget dan alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah. Kita juga selalu diberikan kesehatan ya. Bener banget musim penghujan udah tiba, Omikron di mana-mana katanya kan, makin dakdikdukser kita sebenarnya itu. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita tenang, kita tetap juga menjaga kesehatan kita diberikan kemudahan semuanya ya Mas ya. Oke. Mas, ini ngobrol-ngobrol tadi kan katanya bagaimana kita bisa meningkatkan investasi ya, yang diharapkan itu bisa bertumbuh lewat investasi apapun lah. Nah, salah satu yang pastinya bisa jadi bahasan kita pada malam hari ini kayaknya nggak jauh-jauh dari soal kripto. Tapi Mas, kita pengen tanya dulu nih, sebetulnya kripto itu tuh apa sih? Walaupun mungkin udah hype banget, banyak orang yang ada kripto, kenapa kita nggak investasi kripto? Tapi sesungguhnya lo tahu nggak sih, Anda tahu nggak sih kripto itu tuh apa gitu kan? Nah, boleh dong disampaikan dulu Mas kepada pendengar Trijaya, silakan. Iya, jadi kalau dari definisi ya, kripto atau ada sebagian di luar itu mengatakan sebagai cryptocurrency. Kalau kita di Indonesia punya payung hukum namanya sebagai komoditas, yaitu aset kripto dan seterusnya. Itu adalah sebuah jenis investasi baru ya, yang mana kemudian aset ini tadi atau unit ini tadi itu berbentuk digital gitu. Jadi kalau kita biasanya punya emas itu kan ada barang fisiknya, ada 1 unit, ada 1 gram, 1 kilo emas dan yang lain. Nah, kripto itu sendiri punya unit juga gitu, yang mana kemudian dia berbentuk sebuah digital aset. Nah, yang membuat berbeda kripto ini, aset digitalnya ini tadi itu memiliki sebuah kandungan teknologi yang sekarang juga lagi hype nih Mbak Riri. Namanya adalah blockchain teknologi. Jadi bagaimana teknologi blockchain yang kemudian membangun dari kripto itu sendiri untuk bisa membuat unit aset tertentu. Nah, yang menjadi menarik lagi bahwa aset kripto ini bisa digunakan untuk beberapa kegunaan atau utilitas gitu ya. Nah, itulah yang kemudian membuat dan menciptakan dari supply dan demand terhadap aset-aset kripto tertentu. Kalau yang kita tahu kan seperti Bitcoin gitu ya, yang paling terkenal, ada Ethereum, terus kemudian yang favorit itu ada kayak Dogecoin, ada seperti Shiba Inu dan yang lain-lain. Jadi itu adalah bagian dari aset kripto yang kita ketahui sekarang. Oke, jadi udah makin clear nih sebetulnya kalau pendengar Trijaya barangkali aja loh ya, ada yang baru dengar apa sih itu kripto dan gimana kripto ini bisa menjadi sebuah nilai investasi bagi kita. Makanya kita bakal ngobrol lebih panjang lagi sama Mas Arman ini. Dan berikutnya yang kita juga ingin tanya ini, sebetulnya sistem kerja investasi berjenis kripto ini tuh seperti apa nih Mas? Oke, cara kerjanya ya, jadi kalau kita melihat dari definisinya tadi bahwa ini adalah berbentuk digital, maka kita juga perlu pahamin juga bahwa aset kripto ini yang tadi dianggap sebagai komoditas, maka transaksinya itu atau jual belinya itu layaknya jual beli komoditas pada umumnya, namun harus dilakukan secara elektronik juga ya, atau secara digital juga. Jadi kan saya nggak bisa nih punya Bitcoin ya, karena Bitcoin itu nggak ada fisiknya untuk kemudian saya jual ke Mbak Riri gitu ya. Nah, terus kemudian juga kita perlu melihat bahwa orang yang dia ingin memiliki kripto apapun itu jenisnya, maka dia bisa langsung membeli dan menjual di platform seperti e-commerce gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa
bahwa e-commerce itu hanya menjual sepeda, produk kosmetik, menjual casing HP gitu ya. Nah sekarang itu ada e-commerce yang kemudian menjual aset kripto gitu. Salah satunya adalah toko kripto dan ada 11 pedagang yang lain gitu ya kan. Nah ini yang juga yang kita lihat bahwa perkembangan industrinya ini tadi ini sangat baik gitu ke depannya ya. Jadi dari sistem kerjanya yang kemudian sangat membantu dan memudahkan untuk orang bisa masuk kapan saja gitu ya. Dan juga kemudian dari jenis kriptonya juga ada bervariasi gitu. Nah ini tinggal bagaimana dalam hal ini adalah investor ketika dia ingin membeli, dia juga harus mempelajarin gitu ya. Tidak hanya profitnya saja. Kalau tadi kan kita selalu melihat atau kita mendengar ini berhubungan dengan profitnya aja, tapi Betul. kita juga harus resiko-resikonya ya. Exactly, mempertimbangkan dari segi resikonya karena tidak ada investasi yang high return ya, tapi low risk itu kan nggak ada. Nah, jadi kita juga harus memahami lah profil diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang tadi ingin saya sampaikan sih, Mbak Riri. Oke, nah berikutnya nih kalau misalkan tadi Mas Harman sempat menyinggung soal adanya platform ya yang juga sama deh kalau kita platform e-commerce yang akan menjual dari unit-unit kripto ini sebetulnya ada seberapa banyak sih Mas, dan kemudian seberapa familiar orang akan adanya platform e-commerce untuk kripto ini? Ya, jadi kalau platform e-commerce untuk kripto itu kita namanya adalah secara hukum ya pedagang aset kripto. Kita bahasnya seperti itu. Ya kan, itu setidaknya ada 13 yang terdaftar di awal, namun sekarang ada 2 yang sedang dibekukan gitu. Sekarang 11 yang aktif. Nah 11 ini yang sekarang terus untuk memfasilitasi perdagangan untuk jual dan beli aset kripto di Indonesia gitu. Jadi kita sudah ada legalnya ya dari Bapepti, tepatnya adalah di bawah Kementerian Perdagangan sih, Mbak Riri. Oh oke. Nah kita juga pengen tahu nih ya, kalau misalkan investasi mata uang kripto ini banyak orang ya kayak tadi kalau perlu di highlight dari Mas Harman bilang orang kepinginnya mikirnya tuh ya pokoknya high return. Oke. Tapi kalau mikir dari awal tuh sebetulnya kan pasti ada pertanyaan, kira-kira aman gak ya saya berinvestasi ini? So far gimana ya tingkat resikonya tuh, gimana kita mengenalinya Mas, tingkat keamanannya, tingkat resikonya, mungkin Mas Harman juga bisa info ke kita. Iya, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang keamanan ya, balik lagi bahwa kripto itu kan didukung oleh teknologi yang namanya blockchain, kemana kemudian teknologi blockchain itu memiliki sebuah mekanisme atau pengamanan ya, protokol yang kita sebut adalah kriptografi. Jadi ada proses pengamanan data sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kripto itu adalah produk turunannya, justru bahkan itu adalah produk turunannya, yang mana kemudian ada kegunaan yang digunakan pada layer di atasnya gitu ya. Nah, layer yang di atasnya ini tadi, inilah yang kemudian menjalankan sebuah transfer data gitu. Kalau kemudian kita tahu ada yang namanya enkripsi dan deskripsi ya. Nah, kalau di kripto itu kita kenal namanya proses kriptografi, Mbak Riri. Nah, proses kriptografi inilah yang lebih secure dibandingkan dari enkripsi dan deskripsi. Nah, itu dari segi pengamanannya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa jenis kripto atau teknologi blockchain yang saat ini lagi happening ini adalah pembaharuan dari teknologi yang paling mutakhir dan juga yang paling aman lah, bisa kita sampaikan seperti itu gitu ya dari teknologinya. Nah, bagaimana cara kita berinvestasi secara aman? Tentu kita harus memilih yang punya legitimasi yang baik ya. Dalam hal ini apakah itu kriptonya sendiri maupun dari crypto exchange-nya atau dari pedagang aset kriptonya. Tadi saya sudah bilang bahwa hanya ada 11 ya. 11 ya, sekarang 11 yang beroperasi gitu ya. Udah tinggal dipilih saja untuk kemudian masyarakat bisa membeli dan menjual dari platform itu tadi gitu, yang kemudian sudah diatur oleh pemerintah Indonesia. Nah, adapun kriptonya itu juga pilih nih kripto yang memiliki kualitas
jangan kemudian kita membeli kripto-kripto yang hanya berdasarkan ajakan teman gitu ya, yang kemudian kita juga melihat karena returnnya yang sangat luar biasa. Itu jangan sampai kita terjebak di dalam skema-skema manipulatif seperti tersebut. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih banyak ngomongin soal kripto ini dan juga bagaimana investasi ini cukup bisa kita lirik sebagai sebuah nilai investasi, saya tertarik sebetulnya dari awal nih dengan Mas Manda. Kalau saya nggak tahu ya, tapi kalau saya lihat dari Mas Manda sendiri nih, kita kan berkomunikasi, kayak Mas Manda masih muda, terus kemudian udah mikirin soal investasi. Sebetulnya awalnya gimana sampai Mas Manda itu punya keputusan kayak menarik juga deh untuk ngomongin soal investasi kripto, atau mungkin Mas Manda sendiri berinvestasi di kripto ini. So, bisa diceritain gimana tuh Mas perjalanannya? Ya, mungkin kalau saya boleh bilang anak muda anomali pada zamannya gitu ya, yang saya kurang terlalu suka hangout, kerjaannya cuma kerja ya, dan kalaupun kemudian punya dana berlebih pasti biasanya saya tabung untuk beli aset ya, baik itu tanah gitu ya, atau kemudian properti. Waduh, atau kalau pria idaman ya Mas. Kalau kata orang tua kita sih, nabung emas gitu, paling simpel gitu. Nah, terus kemudian berjalannya waktu, saya menemukan partner yang mana kemudian partner saya yang ada di luar negeri, untuk kemudian kita bisa saling diskusi tuh saat itu sebenarnya Mbak Riri. Jadi diskusi mau nggak nih ngembangin namanya crypto exchange kan, yang sekarang itu yang toko kripto. Terus kemudian saya pikir kenapa tidak, karena memang yang namanya investasi ya, atau produk investasi itu kan pasti selalu ada update-nya ya, ada pembaharuan. Kalau misalnya kita sekarang update emas tempo hari kita update emas, harus beli di toko emasnya, sekarang orang udah bisa beli secara digital kan gitu. Nah, di situ yang kemudian akhirnya saya tertarik untuk kemudian mengembangkan produk ini bersama teman-teman gitu kan. Nah, pada akhirnya kami di toko kripto kita membuat sebuah platform ya, toko kripto ini tadi. Terus kemudian kita juga mengajak masyarakat untuk kemudian mereka bisa melek terhadap investasi gitu. Dan memang benar bahwa ternyata di tahun 2020 dan tahun 2021 menurut data yang kami terima bahwa pertumbuhan masyarakat Indonesia yang berinvestasi ya, apapun itu jenisnya, itu meningkat sangat drastis sih Mbak Riri. Jadi kalau sebelumnya masyarakat hanya tahu yang namanya menabung itu di celengan atau di bank, nah sekarang malah sebagian itu sudah menggeser nih tabungan menjadi investasi ya kan. Karena kalau kita ngomongin tabungan ya sifatnya hanya statik ataupun hanya return ya nggak seberapa lah ya. Tetapi kalau kita ngomongin investasi maka akan ada multiplier-nya ya kan, ya, dari hasil investasi kita tersebut. Ya memang pada dasarnya saya memang suka berinvestasi gitu ya, dan ya begitu tahu kripto memiliki jenis investasi yang lebih variasi lagi, ya otomatis saya nggak ada alasan lah kalau nggak ikutan ya Mbak Riri. Oke. Memang biasanya jiwa muda tuh lebih senang untuk ambil yang high risk high return gitu ya. Trennya kayak gitu nih kayak. Pengennya mau cepet. Bener. Tapi juga kita menarik nih kalau misalkan saya pingin tahu sama apa yang dilakukan Mas Manda tadi, bahwa sebagai anak muda kemudian pada akhirnya tercetuslah punya inisiatif membuat satu platform untuk bisa orang lebih mudah mencari dan juga berinvestasi soal kripto. Apa sih tantangannya ketika Mas Manda bersama partnernya untuk benar-benar bisa meyakinkan halayak gitu ya, terutama juga masyarakat Indonesia, bahwa ini loh platformnya dan ini loh investasi yang bisa Anda lirik sebagai sebuah investasi yang cukup baik ke depannya. Gimana tuh Mas Manda? Oke, saya pikir memang nggak gampang dan nggak susah ya. Jadi susah-susah gampang lah untuk kemudian membuat orang percaya ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang keuangan, Mbak Riri, karena saya pikir juga banyak masyarakat Indonesia yang juga punya traumatik tersendiri ya di sektor keuangan. Apalagi industri kripto ini kan ada juga nih yang skeptis ya, apakah memang ini benar-benar jalan nggak sih gitu ya, jenis investasinya benar-benar bisa tumbuh nggak sih investasinya dan seterusnya. Ya saat itu memang kita berjalan dengan keyakinan ya, jadi termasuk kami di toko kripto
kita itu orang-orangnya percaya, mungkin bisa saya katakan bukan langsung pada Bitcoin-nya atau pada Ethereum-nya, pada investasinya, bukan. Justru kita percaya pada penerapan teknologi blockchain-nya. Tadi saya ulangin, pada penerapan teknologinya yang kemudian kita yakinin ini akan menjadi teknologi baru nanti ke depannya gitu. Nah, tetapi kalau kita ngomongin blockchain di 4 tahun yang lalu itu bahkan orang sama sekali nggak akan aware gitu ya, orang nggak akan tahu apa sih gitu. iya bahkan di 2018 saja kita ngomongin Bitcoin ya, sebagian tahu sebagian enggak. Nah, akhirnya ya kita coba mulai ya untuk lebih mengenalkan. Terus juga dari tim kita punya prinsip bahwa edukasi, literasi itu adalah hal yang penting, apalagi di industri yang masih sangat baru ini. Jadi akhirnya itu yang kemudian kita kampanyekan lah selama ini. Itu sih Mbak Riri. Jangankan soal investasi kripto ya, untuk trading aja edukasi literasi itu masih perlu digalakan banget soal investasi untuk masyarakat Indonesia. Benar gitu ya Mas Manda ya? Banget. Jadi ini penting sih pendengar Trijaya untuk kita juga bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi paling tidak nanti ke depannya kita bisa mengetahui sebetulnya punya alternatif investasi lainnya di luar trading dan lain sebagainya. Dan berikutnya yang saya ingin tanyakan juga ke Mas Manda ini adalah sebetulnya apa sih bedanya kripto dengan trading, Mas? Ini mungkin orang juga kayak apa sih gitu kan, mungkin masih belum bisa secara real punya imajinasi kayak apa sih. Kalau trading kan udah ada gambarannya tuh Mas, tapi kalau kripto kayak gimana sih sebetulnya, apa bedanya dengan trading? Kalau kripto dan trading kan berbeda ya, maksudnya kalau kripto itu adalah instrumennya, trading adalah prosesnya. Mungkin yang dimaksud adalah apa perbedaan antara trading di kripto dan trading di investasi. Ya boleh begitu. Atau di saham gitu ya. Mungkin gitu sih. Ya begitu. Yes. Nah, kalau perbedaannya sebenarnya tidak ada signifikan ya Mbak Riri ya. Karena kalau kita melihat trading di saham itu sifatnya adalah bagaimana market mekanisme itu bekerja ya pada saham-saham tertentu. Jadi yang saya maksud adalah misalnya ada sebuah perusahaan yang memiliki performa yang bagus, otomatis harga sahamnya pasti akan meningkat. Sama di kripto juga sama. Kalau kemudian memang ada crypto project ya dari produk tertentu yang juga memiliki partnership yang baik, terus kemudian juga dia punya progresif terhadap pengembangan dari produknya, maka tentu dari si aplikasinya itu, dari segi aplikasinya bagus sehingga harganya itu akan tumbuh gitu ya. Jadi contoh yang terakhir itu ada yang namanya crypto jenis sandbox namanya. Nah itu di awal-awal orang masih mempertanyakan, loh ini apa ini gitu ya. Dia seolah-olah membuat metaverse ya. Dia membuat metaverse yang kemudian agak sulit dipahamin orang saat itu. Tapi pada saat yang bersamaan Nike, Adidas itu mereka masuk ke dalam metaverse, terutama masuk di dalam sandbox. Yang terjadi apa? Harga koin atau harga token si sandbox tadi itu harganya jadi signifikan naiknya gitu ya. Nah itu kan juga sama gitu dari segi bagaimana tren antara kripto maupun dari harga saham. Nah kalau kemudian kita lihat dari fundamental itu juga most likely hampir sama. Kalau di kripto itu kita tahu ada yang namanya white paper. Jadi white paper itu adalah dokumen untuk kemudian kita bisa tahu semuanya yang berhubungan dari proyek tersebut. Nah, itu yang juga sama persis dimiliki oleh capital market ya. Dalam hal ini adalah kayak di saham. Saham itu kan ada yang namanya prospektus, yang mana kemudian kita akan tahu nih performanya, terus kemudian juga laporan keuangan ya, manajemen ya, rencananya dan lain-lain. Jadi saya tidak melihat sebenarnya ada perbedaan yang signifikan ya antara berinvestasi atau trading di kripto maupun di bursa saham ya. Mungkin tools nih, atau bukan tools ya kalau kita bilang, cuma variannya aja kali ya, agak sedikit beda gitu ya Mas ya. Paling mungkin yang berbeda itu dari segi operasional sih Mbak. Jadi contoh nih, kalau kita ngomongin saham di Indonesia itu kan waktu perdagangannya kan terbatas tuh dari jam 9 sampai jam 4. Kalau di kripto kapan aja? Kapan aja, 24 jam Mbak Riri. I see. 24 jam. Jadi saya misalnya
jam 1 pagi nggak bisa tidur, ya udah saya trading aja kan gitu ya. Nah itu berbeda. Terus kemudian kalau dari saham yang kita tahu kalau di Indonesia itu kan harus membeli pada satuan 1 lot ya. Karena satu lot itu adalah 100 lembar. Nah kalau di kripto itu bisa sekecil apapun. Misalnya saya punya uang 20.000, terus kemudian saya mau membeli kriptonya Bitcoin gitu, yang mana harga Bitcoin sekarang ada di kisaran sekitar 600-an juta gitu ya. Nah itu ya saya bisa beli 20.000 sehingga saya dapatnya jadi 0,0000 sekian lah. Nah, jadi fractional itu bisa dilakukan di dalam transaksi aset kripto gitu. Jadi ada beberapa hal yang cukup berbeda. Kemudian ada juga dari segi platformnya. Kalau kita tahu di bursa efek ya, itu kan platformnya itu centralized ya. Tetapi kalau di kripto itu lebih banyak. Jadi antara pedagang itu kita memiliki beberapa, dan biasanya harga kripto di masing-masing pedagang itu selisihnya sedikit-sedikit, Pak. Jadi misalnya sama lah seperti saya beli tempe ya. Mungkin kalau saya ibaratkan, soalnya tempe kan juga komoditas ya. Misalnya saya beli tempe di pasar A, harganya 1.100. Oh, tempe di pasar B harganya 1.000 gitu misalnya, ya kan? Nah, ini kan harganya berbeda tapi produknya sama gitu ya. Nah, itu yang juga menjadi perbedaan lah ya, yang cukup signifikan. Dan yang lain-lain lah, termasuk volatilitas, terus kemudian juga ada konektivitas ya, karena konektivitasnya berbeda. Kalau kita ngomongin saham itu kan hanya ada di negara tertentu ya. Contoh misalnya di Indonesia, berarti hanya ada di Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin kripto, ini around the world, betul. Ini secara global gitu. Jadi itu yang membuat saya bisa bilang itu berbeda sih, Mbak Riri. Baik. Nah, balik lagi kalau kita ngomong sesuai dengan program acara kita The Leader, sebagai sosok muda punya investasi, kemudian memimpin pula ya COO. Nah, kira-kira ya Mas ya, yang kita juga pengen tanya, sebetulnya goal Anda ke depan atau visi misi Anda memimpin toko kripto ini apa sih? Ya, kita ingin buat kripto itu lebih mainstream di Indonesia. Kayak apa nih bayangannya kalau dibilang mainstream di Indonesia? Mungkin kalau saya boleh bilang sekarang sudah mulai happy ya. Kita ngelihat bahwa banyak orang yang sudah mulai melek kripto, berpindah dari yang biasanya jajan kopi kekinian ya kan. Sekarang hanya jajan kopinya sekali, tapi kemudian sisanya diinvestasikan di kripto gitu ya. Terus kemudian yang kedua, keinginan kami adalah bagaimana kemudian kripto itu hadir ya di tengah-tengah masyarakat sebagai complementary gitu ya, tidak mereplace atau tidak merubah sistem keuangan yang ada. Justru hadirnya kripto itu adalah menambah gitu. Jadi kalau kita selalu bilang adalah this is the new investment tools gitu. Jadi orang bisa menambahkan gitu ya, bukan mengganti yang ada. Sama kayak saya memang portfolio saya hampir 95% itu di kripto. 95%. Sisanya saya masukin di saham gitu ya. Ya saya pikir ya bagi-bagi lah ya, bagi-bagi. Walaupun kemudian masih ada aset-aset yang lain lah, yang pastinya kalau misalnya kata orang tua pamali, kalau semuanya ditaruh satu bisa one bucket ya. Jadi tetap harus itu. Nah, kita terus dari toko kripto maupun saya pribadi, kita terus mendorong edukasi, literasi ya, bagaimana kemudian masyarakat ini ke depan dia nggak hanya tahu kripto itu sebagai saya beli di harga bawah, nanti saya jual lagi di harga atas. Bukan itu konsepnya. Tetapi bagaimana kemudian kita benar-benar mengetahui apa sih manfaatnya ya yang ada di dalam kandungan kripto itu sendiri. Tadi yang saya bilang, teknologinya, kegunaannya dan seterusnya. Ya itu mungkin beberapa hal lah yang saya pikir tidak terlalu muluk, tetapi memang butuh waktu ya dan kerjasama semua pihak untuk bisa bareng-bareng sih mewujudkannya. Baik. Nah, kalau punya harapan apa lagi sih terutama untuk toko kriptonya sendiri, perkembangannya ke depan? Kalau toko kripto kita ingin bahwa masyarakat itu terbebas dari yang namanya investasi bodong, investasi liar ya. Jadi sebelum berinvestasi
coba pelajari gitu, dan itu yang menjadi DNA dari Toko Kripto. Kita edukasi, kita memberikan berita-berita yang berkualitas yang berhubungan dengan blockchain gitu ya, dan berhubungan dengan kripto. Terus kemudian masyarakat tidak langsung fokus ya pada keuntungan semata, karena yang namanya orang yang berbuat tidak baik pasti yang dia tawarkan itu adalah hal-hal yang menyenangkan gitu. Kita akan lupa terhadap hal-hal yang akan menjadi kerugian kita, memungkinkan kerugian kita di kemudian hari gitu. Termasuk juga banyak orang yang ketika dia merasa sudah untung ya, lantas kemudian dia hilaf nih Mbak. Hilafnya apa? Dia menggunakan uang-uang lain ya, yang sifatnya uang seperti operasional, uang emergency. Bahkan saya punya teman yang mana temennya teman saya ini ya, dia menggunakan uang untuk catering pernikahannya. Nah ini kan bahaya sekali gitu, yang mana sebenarnya uang tersebut yang sudah dialokasikan ya, tetapi kemudian dia masukkan ke kripto yang jelas-jelas kripto itu memiliki tingkat risiko yang tinggi. Nah ini yang menjadi cukup fatal gitu. Nah ya kita juga tidak boleh melupakan juga bahwa investasi itu tadi yang kita bilang harus terbagi, punya diversifikasi ya, tidak boleh ditaruh di dalam satu basketnya aja gitu. Dan yang paling penting nih Mbak Riri, kalau saya pribadi ya, saya selalu sedih kalau kemudian ada orang yang dia gagal dalam tanda kutip berinvestasi, dan kemudian saya tanyakan kenapa gitu ya, karena saya ikut dia gitu. Oh dia investasi ini saya ikut. Nah itu yang saya pikir di tengah-tengah masyarakat itu harus banyak diedukasi. Investasi itu adalah personal diri kita yang tahu gitu ya, profil risiko kita. Jadi kalau kita hanya ikut-ikut orang ya oke, kalau kemudian itu untung, tapi kalau misalnya itu rugi, yang nanggung kerugian adalah kita sendiri kan? Nah itu yang kita harapkan, bahwa masyarakat melalui Toko Kripto kita terus mengedukasi supaya bisa terbuka gitu ya wawasannya terhadap investasi, terutama di aset kripto, Mbak Diri. Oke, baik. Jadi kalau kita bisa simpulkan profil dari perbincangan kita untuk malam hari ini, pendengar Trijaya, seorang Mas Manda, anak muda, kemudian investasi luar biasa, hampir 95% lah basketnya ada di kripto, yang kita tahu memang sebuah investasi yang high risk, high return. Dan kalau dari ngeliat profilnya sih, anak-anak muda nih zaman sekarang emang kayaknya demen banget nih, suka banget main-main di sini gitu ya. Tapi memang luar biasanya literasi dan edukasi itu terus juga dilakukan oleh Mas Manda dan juga teman-teman di Toko Kripto itu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini salah satu cara cerdas sebetulnya untuk kita, terutama ya masyarakat, terutama para milenial yang saat ini sudah banyak sekali sadar akan investasi, untuk bisa melek seperti apa profil kita. Jadi bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kita tahu betul profil diri kita dalam berinvestasi. Kurang lebih begitu ya Mas Manda ya. Sepakat. Oke, senang banget nih ngobrolin soal investasi sebenarnya, tapi mudah-mudahan kapan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas Manda, waktunya memang terbatas banget. Dan teman-teman pendengar Trijaya, kalau misalkan ada satu hal yang juga saya highlight, jadi kalaupun Anda misalkan tertarik dalam berinvestasi salah satunya di kripto ini, ingat-ingat saja platform itu ada 11 yang memang diawasi dan juga dijamin begitu ya Mas Manda ya. Ini yang perlu kita highlight juga. Jadi jangan asal, kalau misalkan Anda mau cari yang benar-benar terpercaya, salah satunya ke Toko Kripto mungkin kita. Oke, Mas Manda, thank you banget sebagai seorang leader milenial dan juga investasinya luar biasa, udah mau kita ajak ngobrol di Trijaya di program The Leader. Sukses selalu untuk Mas Manda dan juga kawan-kawan di Toko Kripto. Thank you Mas. Terima kasih Mbak Riri dan pendengar Trijaya. Oke, dan pendengar Trijaya, itu dia obrolan saya bersama Mas Manda ya, mengenai finansial bertumbuh lewat investasi, terutama di investasi kripto. Lain waktu kita bisa ngobrol panjang lagi pendengar Trijaya. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.